Hai Ganjaris People, kembali lagi bersama saya Leon Alexander dan saya ditemani dengan partner yang boleh dibilang sudah senior juga. Halo Ganjaris People. Ya, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial ya Paman ya. Oh iya dong. Paman Rial, kita kedatangan tamu spesial di episode kali ini. Langsung aja kita perkenalkan Mas Binyo. Binyo, nama aslinya Bima Mutaka, hanya panggilannya adalah Binyo. Halo Mas Binyo, apa kabar? Halo Mas Leon, Siap. Paman Iyal, gimana kabar? Saya baik, Baik juga. baik juga ya. Ini Binyo ini berarti orang Sulawesi ya? Orang Sulawesi, Oke. Sulawesi Tenggara, Oke. bukan Manado. Kalau Binyo itu panggilan Manado, Oke. ya nggak Mas Leon? Betul. Betul. Aman. Jadi gimana? Mas Binyo, kita sebenarnya di sini nih mau coba membuat satu kolaborasi podcast dengan teman-teman dari Organ Renault Dukung Ganjar. Mantap. Ini sekarang kita dari Ganjaris TV mengundang Mas Binyo ini dari GP Center. Mungkin bisa diceritain sedikit lah tentang GP Center itu apa? Oke, GP Center. Sebenarnya setiap podcast harus menceritakan tentang GP Center. Iya. Gue bingung deh. Oke, GP Center itu adalah Ganjar Pranowo Center. Berdiri sejak 2021 ya. Tapi pas saat berdiri gue belum ada. Oke. Itu pas di pertengahan 2022 baru gue gabung dengan GP Center. Nah kebetulan GP Center ini organ relawan yang isinya ternyata adalah teman-teman gue dulu pada saat mahasiswa bergerak gitu loh ya. Artinya teman-teman aktivis yang bergerak di jalan. Ya. Banyak dari multi kampus lah. Gitu, ada banyak kampus lah ada di sini. Bukan Gitu. multi kampus. Apa sih namanya? Istilahnya apa yang keren ya? Setelah multi kampus itu. Apa tuh? Aduh lupa gua, skip lah ya. Iyalah. Jadi kayak gitu. Jadi teman-teman itu teman-teman gua yang akhirnya ya membentuk Ganjar Pranowo Center, GP Center, dan gua akhirnya bergabung di sini. Atas dasar kesamaan atau kesukaan Kesamaan. terhadap Kesamaan visi sebenarnya, kesamaan visi, kesamaan kesukaan hobi gitu kan. Oke. Hobi kita protes-protes, kritik-kritik pemerintah. Seru nih kayaknya. Ini protes-protes kritik pemerintah kayak gini nih. Kayaknya omongannya bisa di pinggir jurang juga nih. Agak ngeri kan udah gue bilang ini. Gue sebelum ada mulai diskusi kayak gini gue udah ngobrol ini orang agak-agak menyeramkan ini gue bilang ya kan. Menyeramkan. Tapi salah satu aksinya Binyo ini yang gue waktu itu pernah ini totalitas banget ini. Apa itu? Itu waktu ada lari bareng Pak Ganjar di GPK. Oke. Dia itu bawa toa, ya kan? Terus dia kawal ketat tuh Pak Ganjar tuh. Iya. Sampai akhirnya gue masih inget tuh ada tumpukan bangku dia berdiri di atasnya. Udah jadi center banget ya namanya, makanya cocok namanya GP Center ya. Tapi kalau ini nih Binyo Center ini. Karena sudah terbiasa pegang toa. Iya. Akhirnya kita udahlah kita harus pakai toa nih. Iya. Senjata kita kan toa dulu. Tapi ada Gitu. satu momen di mana gua ngeliat lu, ya kan, lu lihat gua, kita sama-sama menatap dan lu ketawa di situ. Karena gue pertama ngeliat dia gue ketawa. Gue pertama kenal dia ketawa tuh. Di mana? Di rumah Ganjar ya. Di Brawijaya. Brawijaya ya kan. Gue ketemu dia, gue liat dia ketawa di komedi nih mukanya. Dia diam aja udah lucu ya. Lucu. Dia diam aja udah lucu. Tapi dia kayak ngobrol ketemu kan. Gitu. Jadi ada pelatihan public speaking pada saat itu teman-teman ya kan. Dan mungkin salah satu orang yang paling bawel dan celotehan itu ya gua lah di situ. Dan gua juga bingung tuh waktu itu kenapa gua duduk di depan gitu ya. Oke gitu ya. Iya. Jadi kalau lanjut GP Center tadi kenapa ya? Ya, karena memang tadi salah satu adalah kesukaan kita ya. Satu suka, satu visi kita adalah pertama memang karena gue secara pribadi waktu itu gue mikir kan ini kok ada isu 3 periode gitu kan. Oke. Nah setelah itu Anies mau maju nih. Nah, Akhirnya gue mikir anjir nih boleh juga nih tawaran dari temen gue ini kan, Bung Thomas ketua GP Center kan, untuk masuk di GP Center saat itu. Akhirnya gue bilang ya sudahlah. Dulu kan gue lone wolf ya, wis. sendirian bro.
Gua bela Jokowi itu dengan ya gua sendiri nggak Berarti terorganisir. lu dari 2012 2012 udah emang udah support Jokowi. support Jokowi tapi nggak terorganisir aja. Oh, Gitu, artinya lone wolf ya gitu kan. oke, oke. Udah masuk di GP Center karena tadi ada kegelisahan 3 periode Mhm. dan kegelisahan Anies maju nih ya. Ya udah, Emang ada apa deh kalau kegelisahan Anies itu maju kenapa itu? ya kita tahu lah bro. Iya. Apa tuh? Kita ini siapa? Kita ini siapa? Ini kita siapa, lu jangan bawa-bawa orang lain lu. Lo emang nggak tahu? Hah? Emang nggak tahu? Kita sih tahu. Ya lah, karena kan ya sudah cukup lah Jakarta bro kan. Mhm. Masa mau Indonesia lagi mau dibikin kayak Jakarta kemarin-kemarin itu kan. Gitu. Oke, jadi kita balik ke topik kita nih. Kita harus on track nih sebenarnya. Oke. Gue takutnya kan agak kita keluar dari jalur. Ah, Tapi sebenarnya balik lagi, kita nih hari ini mau ngebahas soal 3 capres ini, ya. 3 capres dan cawapres ini karakternya tuh kayak gimana sih menurut lo gitu ya? Wah, berat. Weh. Seharusnya aktor bisa membaca ini. Soalnya kan selalu bermain karakter nih. Enggak lah. Kalau kayak gitu ada seniornya. Ada Seniornya. Saya masih junior. Mohon maaf. Kalau di dalam dunia entertain yang namanya aktor tuh ada kontrak. Oh iya. Tapi kalau dalam politik kayaknya udah menjiwai itu. Udah menjiwai banget. Nah, kalau Bung Leon kan berpindah-pindah karakter kan. Iya. Asik mendalami karakter Oh, enggak. A, B, C. Ini tiga capres kita ini kan mereka aktor juga. Jadi kan mau nggak mau kita harus belajar dari 3 aktor ini juga. Bisa, Oke. bisa. Iya kan? Bisa. Aktor politik ya. Aktor politik. Benar. Jadi gimana ini? gimana nih soal 3 capres dan cawapres kita menurut Mas Dinyo ini apa deh karakternya yang bisa kita pelajari nih gitu Asik. buat masa depan dede-dede milenial dan Gen Z. Masa depan capek-capek. Ya apa? Yang pertama dulu ya. Apa yang pertama? Siapa yang pertama ini yang dikulik nih? Ya kita mulai dari yang pertama mendaftarkan diri lah, Anies ya. Anies dan Caimin. Caimin. Tapi sebenarnya gue lebih ke arah satu poin sih sebenarnya yang menjadi yang harus kita perhatikan ya dalam karakter dari capres dan cawapres ini. Poin yang pertama, yang poin penting itu adalah pengkhianatan, bro. Wih, ngeri kali. Kirain dia Gue udah dak-dikduk. kirain dia mau jawab rekam jejak dulu. Langsung pengkhianatan loh. Enggak, tapi kita ini perlu ini bro, ini perlu diperhalus nih, maksudnya pengkhianatan nih maksudnya Bos, gimana gitu. rekam jejak itu bisa kita cari di Google. Mhm. Iya. Nah, kalau bicara pengkhianatan itu kan bagaimana cara masyarakat melihat kan gitu kan ya. Mhm. Bisa tidak melihat di ruang hampa perpolitikan kita ini Iya. ada pengkhianatan nggak di dalamnya kan gitu. Ya seperti apa nih? Apalagi zaman sekarang orang tuh suka bermain kalau kita bilang simulakra lah. Sesuatu yang nggak bener itu bener-bener kan dibolak-balik ya kan, dihoas dan yang lain. Jadi masyarakat juga bingung. Nah, kita harus menekankan bahwa ada karakter yang memang tidak baik gitu loh di kedua capres dan cawapres ini. Wajib kedua ya. Berarti satu enggak? Satu enggak? Iya dong. Tata kelola kata ya berarti ya. Iya. Karena kalau kita bicara itu kan ya tadi gue bilang poin yang penting adalah pengkhianatan. Kalau menurut gue di dua capres dan cawapres ini sudah melakukan itu. Oke. Mungkin seperti apa gitu bentuknya? Ya kita lihat sendiri. Anies, bodoh langsung aja nih Anies. Anies, bagaimana ketika satu sempat, kalau kita tahu di mata Najwa itu, kalau dia nggak akan maju capres, kalau Prabowo nyapres. Oke. Itu bentuk, kalau menurut gua bentuk khianat sih. Ya dong, akhirnya dia nyapres juga. Tapi kan itu bisa dibilang juga sebagai satu bentuk retorika, dan retorika dalam sebuah politik itu hal yang biasa. Nah itu yang jelek bro. Mhm. Artinya itu nggak mendidik kita kaum muda ini bro. Iya. Iya kan? Ya, Mencela-mencele gitu kan, habis itu oportunis, itu nggak anak muda banget bro. Sementara anak muda butuh yang benar-benar ada Wah, kepastian. iya, Iya, yang kan? berintegritas. Iya. iya Gitu betul. bro.
Tapi kan balik Seperti lagi. mantan partai lo dulu itu kan mau gedek gua. Aduh. Nih, Sumpah kesel gua. tolong jangan dikait-kaitkan lah gitu loh. Gawat ini. Aduh. Gak ada yang menyebutkan nama partai apapun dia di sini. Ya, gua bilang mantan partai ada. Apa itu? Warnanya aja deh, Pak. Jangan. Bahaya loh. Ini tepi jurang. Ya kayak begitu, Bro. Artinya gini. Kalau hianat itu sudah benar-benar karakter dan perbuatan yang paling jahat menurut gua. Ya mungkin bisa dibilang berkhianat terhadap best friend-nya pada saat itu. Karena mungkin kalau dari bahasa lo, dari apa, kalau Pak Prabowo nyapres, saya nggak akan nyapres. Iya. Gitu kan statementnya kan. Ya mungkin ini bisa dikatakan sebagai partner, sebagai bestie gitu kan. Jadi, lo kok begitu sih cara main lo? Gitu kan. Benar nggak? Ya kan? Ini gue memperhalus aja. Gitu. Ya, apalagi Caimin. Caimin gimana? Loh, Caimin udah jelas dia pindah dari Prabowo. Iya, Kan? iya. Iya kan? Heeh. Akhirnya dia menjadi cawapresnya Anies. Mhm. Ya dong. Itu ya kalau menurut gua karakter-karakter seperti itu yang apa ya? Gua sebagai anak muda ya kan. Ya kan kita atau Tapi kalau Iya dong, kita ya. Kalau gue sebagai anak muda ngelihat kayak gitu dan apa ya bahasanya tuh kayak ya udahlah ya, namanya juga politik kan, ya kan. Bisa nggak sih di ibaratnya kayak di excuse lah ya, bisa nggak dikatakan ini pengecualiannya karena ini politik aja, karena tahun politik aja gitu. Ya kalau menurut gua enggak lah, bro. Enggak ya. Enggak. Nah itulah pada akhirnya kenapa politik itu menjadi citranya menjadi buruk di Iya. masyarakat anak muda. Ada orang-orang seperti ini. Ada orang-orang seperti itu. Tapi kan gini, oknum seperti itu. Di politik sendiri right and wrong-nya ini kan bisa dibilang agak abu-abu ya semuanya. Atau kayak misalkan masalah istilah korupsi atau apa itu kan kalau ketahuan baru gitu. Kalau nggak ketahuan lanjut. Iya. Gini, kalau bicara korupsi dan lain-lain itu udah sejak zaman Iyalah ya. zaman Nabi itu udah ada ya. Korupsi udah ada. Tapi pengkhianatnya juga di zaman dulu juga Sudah ada. Hanya kan memang kita harus belajar bahwa Indonesia dulu kenapa kita bisa dijajah? Karena banyak pengkhianat. Kan gitu. Nah, ini pun terjadi sekarang. Karena ada pengkhianatan itu. Dan gue sebenarnya lebih ini berkhianat dalam arti kata gue lebih ke arah berkhianat dengan prinsip sih. Dengan prinsip sih, berprinsip. Ini kan pendapat lo ya. Iya, you punya prinsip ya lo jangan berkhianat dengan prinsip lo. Nah itu kan dari Anies sama Caimin. Kalau dari Prabowo sama Gibran gimana? Nah, kalau ya Prabowo jelas di mata pendukungnya dia berkhianat ketika bergabung sama Jokowi kan gitu. Iya. Kalau kita mau rekam jejak yang dulu juga, ketika dia ada perseteruan dengan almarhum B.J. Habibie, ya kan? Ketika itu, ya kita nggak tahu itu pengkhianatan atau bukan kan, tapi B.J. Habibie pada saat itu langsung mencopot dia jadi Pangkostrat pada saat itu. Ya nggak sih? Itu. Nah, peristiwa itu bahkan lebih parahnya lagi adalah ketika Prabowo datang ke istana membawa pistol, ya kan, membawa pistol dan dia tidak mau melepas ketika dia bertemu sama B.J. Habibie. Ributlah sama pas pampres, yaitu sama komandannya siapa? Sintong ya dulu zaman itu ya. Nggak tahu saya. Wah, Sintong lah pada saat itu. Kedua setelah bertemu B.J. Habibie, dia mengatakan Anda adalah presiden yang naif. Padahal kan dulu tuh dekat banget tuh Habibie sama Prabowo. Gitu. Tapi kan itu cerita dulu. Tapi kalau ceritanya yang zaman the latest-nya yang sekarang nih. Nggak bisa, bos. Masa lalu itu tidak bisa kita hilangkan. Iya kan? Betul. Masa lalu tidak bisa kita hilangkan, gitu loh. Kita bisa maafkan tapi tidak bisa dilupakan, gitu. Ya nggak? Iya. Kira-kira menurut Mas Binyo karakter aslinya Pak Prabowo bakal kelihatan nggak sih di tahun ini? Kalau di tahun ini dia pasti menahan Ya? menahan karakternya keluar. Ketika dia nanti 2024 misalnya jadi, ya itu akan kelihatan. Baru kelihatan. Kelihatan. Tapi kan di beberapa kesempatan kita bisa lihat bahwa
Pak Prabowo ini jauh lebih santun, ya kan, lebih lebih tertata seperti itu. Kan nggak ada lagi yang namanya kayak gebrak meja, cuman aja kayak terakhir ya ada isu yang mencekik kan, tapi kan antara ada dan tiada itu isu itu. Itu kan sama aja kayak gini, kita kalau lagi punya gebetan ya kan kita pura-pura baik bro. Pura-pura baik nggak ente kalau ada gebetan aja? Baiknya di Baiknya ya kan? iya. Tapi pas udah jadian udah kelihatan karakternya kan gitu. Seperti itulah analoginya. Gitu. Tapi dari sisi yang lain selain pengkhianatan dan lain-lain yang tadi lo bilang, apalagi tuh ada karakter apalagi? Siapa? Dari untuk Prabowo Ya tadi temperamen gitu kan. Habis itu apalagi karakter. ini berdasarkan rekam jejak dan pemberitaan yang ada ya. Iya. Kita bicara itu bukan asumsi yang Bukan asumsi kita kan sudah jelas. tapi bisa dicari lah teman-teman di rekam jejak pemberitaan. Poinnya tadi itu dia sudah berkhianat dengan pendukungnya ketika masuk di dalam kabinet Jokowi. Itu aja udah. Itu kan sudah ada cap berkhianat kan. Gitu. Berarti kan itu karakter yang bisa saja nanti akan terulang lagi. Namanya karakter kan ya. Tapi kan dia dapat award ya kalau nggak salah. Apa itu? Ya kan Dari partai lu. Dari salah satu partai lah kan. Ya kan juara apa, kebohongan atau apa ya waktu itu ya. Kebohongan terlebay. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Iya, dan kan lu ada di situ tuh. Enggak ada. Pas bikin piagam ya. Enggak. Saya masih berkutat dengan pencarian rezeki. Oh. Itu sudah kan? Sudah banyak. Terus Gitu. cawapresnya gimana? Udah pasti lah kalau kita bicara. Udah pasti apa nih? Udah pasti apa? Ya kalau kita bicara Gibran, artinya memang dengan apa ya, berita aktual, informasi aktual kali ini dan peristiwa-peristiwa aktual sekarang ini udah jelas bahwa artinya dia berkhianat dengan partainya kan begitu. Karena kalau kita lihat PDIP kan memang kalau sistemnya itu kan tegak lurus kan. Ketika lo ngusung A ya udah lu usung A, lo nggak boleh kemana-mana kan gitu kan. Sama ketika apalagi kalau ketemu udah mengeluarkan komandonya udah sampai ke bawah harus ikut kan gitu. Salah satunya ketika Gibran menjadi wali kota Solo kan dia ngegeser kader partai PDIP di Solo kan. Ketum ngomong Gibran udah selesai. Akar rumput Gibran di Solo pada satu. Jadilah wali kota dia kan. Jadi baru 2 tahun ini. Jadi wali kota baru 2 tahun. 2 tahun. Nah, itu salah satu kalau menurut gue jadi citra yang baik juga memotivasi anak muda ya kan. Enggak lah, enggak memotivasi untuk bisa istilahnya mencapai cita-cita tertingginya, tapi dengan disclaimer ya kan, harus bapaknya punya kuasa gitu. Dengan instan. Shortcut. Ya. Tapi sejelek-jeleknya Mas Gibran kayak gitu kan tetap dia kan punya massa ya. Dia punya pendukung. Ya, iya. Apalagi ada bahasa kayak Jokowi Wave, ya kan, ngomong Jokowi. Itu gimana? Ya kalau menurut gua sih, ya pendukung-pendukung itu ya semua pendukung punya kepentingan. Ya kan? Tapi kan kita lihat bagaimana cara mencapai kepentingan itu. Kalau kita lihat para pendukung Gibran, ya kan, sama Prabowo, ini kan kalau menurut gua mencapai kepentingannya dengan jalan yang bengkok bro. Itu loh. Salah satunya apa, membiarkan Mahkamah Konstitusi melabrak undang-undang kan gitu. Ya kalau bahasa yang di pemerintah kan ada memerkosa konstitusi. Serem kali. Iya, gitu kan. Memerkosa. Alat negara udah dipakai untuk itu kan gitu. Nah itu yang menjadi, kalau menurut gua menjadi problem penting gitu, problem yang sebenarnya, masalah yang sebenarnya adalah itu. Kita nggak masalah dia mau nyapres atau apa sih, nggak masalah, itu hak politik setiap warga negara Indonesia kan. Tapi ketika dia menggunakan Mahkamah Konstitusi, ketika mereka menggunakan Mahkamah Konstitusi untuk melegalkan itu, ya kan, untuk memperkosa
konstitusi. Nah, udah, itu berarti nggak benar. Gitu. Nah, kalau bicara tadi masalah pendukung ya berarti banyak ya. Kalau menurut gua gara-gara ada ya kepentingan lah. Ya balik lagi kalau soal dukungannya, pendukung relawan itu kan balik lagi penilaian mereka masing-masing. Kita juga di sini kan relawan. Kita mau mendukung karena memang kita punya penilaian sendiri terhadap sosok yang kita mau dukung. Nah, bicara kapabilitas, bicara kompetensi, ya kan, itu adalah hasil dari pengamatan analisanya kita masing-masing. Iya. Sampai akhirnya kita bisa berkutat dalam satu lingkaran sama mendukung sosok yang satu, itu kan. Ya benar. Hanya kan kalau kita bicara penilaian kan harus logis, harus punya dasar yang kuat kan begitu. Benar. Gitu dong. Nggak bisa kita berpendapat bahwa MK itu benar sekarang. Iya kan, dengan meloloskan Gibran menjadi cawapres. Betul sekali. Itu yang menjadi semua orang bisa berpendapat, tapi kan ada dasarnya lah, Ya. logik lah kan gitu ya. Makanya istilahnya kalau menurut gua adalah gini, pihak-pihak yang memang merasa tidak setuju, ya kan, itu bisa melakukan sebuah tindakan asalkan koridornya tetap dalam koridor hukum gitu. Dan memang yang punya kapasitas untuk melakukan itu. Jadi ya udah kita serahkan dengan unsur-unsur yang memang terkait. Ya. Nah, kita sifatnya lebih kepada mendukung mereka untuk menyetujui, menyepakati supaya itu ada perubahan lebih baik ke depannya. Kan begitu. Oh iya. Bijak sekali ya. Kira-kira Mas di apa? Dengan Gibran masuk jadi cawapresnya Prabowo itu kira-kira ada dampak nggak sih buat Pak Ganjar sama Pak Mahfud? Ada. Hanya kalau menurut gue nggak signifikan. Nggak signifikan. Karena dengan Gibran menjadi cawapresnya Prabowo sih, kalau menurut gue malah opini publik malah sudah jelas. Betul. Gitu sudah jelas bahwa ini kok bisa-bisanya kan begitu kan. Apa dia gara-gara anak presiden kan gitu. Bisa jadi cawapres gitu, apalagi dengan kejadian MK kemarin kan. Anak muda banyak loh yang sudah teriak untuk itu kan gitu. Justru itu jadi trigger buat anak muda ya. Ya ada beberapa rekan-rekan mahasiswa juga yang pada akhirnya melakukan sebuah tindakan atau menyuarakan mereka punya aspirasi, ya kan, bahwa itu nggak benar menurut bahwa itu mereka. Itu isi hatinya mereka, ya kan. Jadi memang ya balik lagi kita harus bisa mendukung yang untuk perubahan yang lebih baik. Jadi mahasiswa lagi bergerak ya udah kita dukung lah, kita support. Nah artinya begini juga bahwa itu malah lebih menegaskan lagi bahwa power of orang dalam, bro. Kan itu kan sudah, kalau kita bicara di Gen Z milenial itu kan istilah power of orang dalam ini kan kenceng nih kan. Nah sekarang malah dipertontonkan di depan publik. Dibuka dengan jelas gitu, ditelanjangi dengan jelas gitu kan. Bahkan di sebuah peristiwa yang kalau menurut gua yang seharusnya itu nggak terjadi gitu kan, gitu. Di saat kita lagi memilih calon pemimpin negara dan itu dipertontonkan power of orang dalam itu kan, untuk menodai demokrasi kita gitu. Di satu sisi juga gue melihat kayak kemarin gue lihat cuplikan Gibran bilang tenang Pak Prabowo, tenang Pak. Saya sudah di sini. Nah, ini juga sebenarnya secara semangat anak muda ini wah keren banget ya. Cuman ini tuh punya kekuatan seperti apa gitu. Ya kan? Kalau lu memang punya masa yang kuat ya nggak apa-apa gitu. Ya kan? Tapi kan ini dalam arti kata masih mendongkleng nama bapaknya gitu. Iya. Hal ini Pak Jokowi. Oke, benar. Artinya kalau bicara Gibran ini sudah jelas lah. Ini merusak, kalau menurut gue ini merusak demokrasi. Setelah itu merusak integritas anak muda. Karena kita tahu sendiri, mau tidak mau kita juga harus mengakui bahwa Gibran ini adalah salah satu representasi
representasi milenial betul di dalam dunia pemerintahan dan dunia politik. betul banget. Ya dong. Nah, ketika dia melakukan hal seperti ini, nah dia merusak lah integritas anak muda itu. Gitu loh. Iya, betul. Kalau menurut gua seperti itu. Dan pada akhirnya kita pun sebagai anak muda kan muak, bro. Betul. Kita yang punya spirit anak muda yang harusnya berintegritas, ya kan? Tegak, lurus gitu kan, progresif, militan, bekerja keras, melalui proses kan gitu kan. Itu dipatahkan sekejap dari putusan MK. Kan begitu, bro. Betul bang. Jadi gini, berkaitan sama itu kalau gue bilang gini ya, Pak Jokowi sebenarnya udah punya rekam jejak yang udah bagus. Kita nggak menafikan itu semua, ya kan. Hanya saja kita ini terjadi belakangan ini ya kita harus lebih selektif lagi kan gitu. Dan kita nggak bisa melupakan apa yang udah dikerjakan yang baik gitu ya. Hanya saja kita harus melanjutkan masa depan Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya untuk siapa, untuk rakyat, ya kan tentunya untuk kita semua. Dan itu dilakukan oleh siapa kan gitu. Karena ya kalau buat gue sama Pak Ganjar kan gitu. Ganjar Mahfud, bro, enggak pernah berkhianat sama siapa mereka berdua. Nah, coba kita bahas sekarang nih. Ganjar Mahfud. Rekam jejak enggak ada mereka berkhianat sama siapa pun. Karakter berkhianat tidak ada di jiwa mereka kan gitu. Benar sih. Benar-benar tegak lurus. Benar-benar tegak lurus. Iya, kan? Berintegritas. Bicara pengalaman udah mereka yang paling berpengalaman. Iya. Ya kan, legislatif, eksekutif. Dua-duanya itu udah makan semua itu. Mahfud MD legislatif, eksekutif, yudikatif. Udah paket lengkap. Udah itu paling komplit sudah. Apalagi Nah, malah pasangan ini kalau menurut gua yang merepresentasikan spirit anak muda, bos. Malah Ganjar dan Mahfud ini. Gitu loh. Prabowo Gibran kalau menurut gua hanya menjual nama anak muda aja. Sama kayak mantan partai Anda itu. Awat ini. Jadi manusia manusia lagi apa? Anak muda itu didagangkan. Nama anak muda itu diperdagangkan gitu. Kan gila. Dibikin bisnis. Kalau iya. Untuk mencapai sebuah kekuasaan. Cuman menjadi batu loncatan yang nggak bener juga. Spiritnya nggak anak muda banget. Anak muda itu nggak mencela-mencela, nggak oportunis, nggak instan, kan gitu kan? Punya etika. Apalagi mau berproses, ya kan? Benar. Berdarah-darah, berkeringat-keringat, menangis-menangis untuk mencapai tujuan, bro. Nah itu anak muda, bro. Betul. Sama ya kita ya. Iyalah. Gila. Masih muda ya, Mas? Nah kita lihat Ganjar Pranowo, Mahfud itu dari rakyat kecil, bro. Betul. Terlahir dan bukan siapa-siapa. Terlahir dari rakyat kecil dan bukan siapa-siapa, bro. Dan itu gue baru kemarin gue ketemu sama kawan gue orang Madura. Dia pas gue tanya, wah berarti dukung Ganjar dong, Ganjar Mahfud. Terus dia bilang gini, gua kata dia, enggak cuma gua katanya. Satu orang Madura itu semua dukung Ganjar Mahfud katanya. Wah gokil. Kita lihat spirit itu ada di Ganjar Mahfud dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Spirit itu ada di situ, bro. Mereka bukan siapa-siapa, dari rakyat kecil dan sekarang sudah sebentar lagi insya Allah gitu kan menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, kita doakan lah ya. Kan begitu. Dan kalau gua pribadi, gua melihat Pak Ganjar ini sosok yang punya solusi lah dalam segala persoalan yang dihadapi. Iyalah. Ya, kan? Kemudian Pak Mahfud juga, ya kan, apa yang dia lakukan lah. Ada pernah yang dia buat statement kan, orang yang Islam membela diri sampai ngebunuh yang merampok dia gitu kan, sampai akhirnya dia sempat dipenjarakan. Nah, dia itu udah bicara soal keadilan buat gua. Nah, keadilan di mata dia itu bukan cuma buat siapa yang dahulu melaporkan, tapi harus dilihat dari akar persoalannya dari mana. Nah, gua berharap di situ Pak Mahfud itu bisa
menjadikan Indonesia lebih berkeadilan lagi ke depannya. Wih, Wih, Yo, super sekali. super. Ini jadi real teguh nih kayaknya bisa. Alright teman-teman Ganjaris, kayaknya waktu kita terbatas banget. Kita tadi udah ngomong panjang lebar, udah ngomong banyak banget tentang 3 calon presiden kita. Mungkin kita akan dengarkan closing statement dari Mas Binyo. Kira-kira apa sih, pesan apa yang bisa dikasih tahu gitu ke teman-teman relawan atau ke seluruh masyarakat Indonesia? Kenapa kita harus pilih Pak Ganjar? Kenapa kita harus pilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud, bukan pilih yang lain? Asik. Ini benar-benar. Karena begini ya, sebenarnya ya tadi itu seperti yang kita sudah bicarakan tadi, poinnya kita harus melihat calon pemimpin kita ke depan adalah pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang tidak pernah berkhianat tentunya. Setelah itu pemimpin yang komplit. Paket komplit. Paket komplit itu ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Selain itu tidak ada rekam jejak yang, coba deh cari rekam jejak Ganjar dan Mahfud. Beda dengan capres dan cawapres yang lain. Nah, kita harus pilih mereka adalah orang baik. Ganjar dan Mahfud adalah orang baik. Mereka terlahir dari rakyat kecil, bukan siapa-siapa. Mereka berdarah-darah dan berkeringat berdarah untuk mencapai karir mereka sampai dengan sekarang ini, cawapres dan presiden. Beda dengan yang sebelah, gitu loh. Artinya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini mewakilkan kita sebagai anak muda. Itu spirit anak muda. Spirit anak muda yang mau kerja keras, berintegritas, betul, tidak oportunis, progresif, dan militan. Wih. Beda Siap, cerita sama Prabowo dan Gibran. Mereka terlahir dari orang-orang yang punya privilege. Wih. Kita tahu Prabowo yang udah lahir udah kaya. udah kaya Iya, lah, kan begitu. Itu aja sih menurut gua. Oke, teman-teman Ganjaris. Mhm. Sampai ketemu di segmen Ngopi Manis, ngobrol opini pemuda Indonesia bersama Ganjaris. Iya, bersama Ganjaris. Yoi, supported by Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Juga terima kasih buat bintang tamu kita malam hari ini, ya kan? Asik. Mas Binyo. Terima kasih Mas Dari Binyo. GP dari Center. Ini Sukses selalu. Sekjen ya? Sekjen. GP Center. Suatu kehormatan. Iya. Waduh, Suatu kehormatan buat kita. Kedatangan bintang tamu spesial. kita malah ini foto kehormatan. Udah gua tahu bahasa lo. Gua udah tahu bahasa lo. Gua kenal banget dah. Oke, thank you ya, thank you banget. Oke, terima kasih, Mas. Pak Maniel, terima kasih Oke. banget. Kita ngopi manis dan jangan lupa juga pilih capres yang manis juga. Iya. Siapa? Mahfud. Ganjar Pranowo. Oke, bye.